Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiariati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membuat video hafalan tentang materi bola besar, yaitu di sini saya mengambil bola kaki atau biasa dikenal dengan sepak bola. Yang pertama adalah tentang perwasitan. Tugas wasit utama. Wasit utama punya kewenangan mutlak sebagai pengatur jalannya permainan. Secara umum, wasit utama dalam permainan sepak bola punya tugas yaitu mengatur jalannya pertandingan dan bekerja sama dengan pelatih kedua tim serta 2 asisten wasit yang membantunya. Yang kedua, membuat catatan jalannya pertandingan. Yang ketiga, memastikan bahwa bola yang digunakan dalam pertandingan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat, memastikan semua perlengkapan atau aksesoris setiap pemain sudah sesuai aturan. Yang kelima, memiliki kewenangan untuk menggantung, menghentikan, atau bahkan meninggalkan pertandingan jika terdapat campur tangan orang lain. Yang kelima, mencatat waktu dan memberikan sanksi pada pemain yang melakukan pelanggaran. Lalu yang terakhir, memberikan teguran dan peringatan pada pemain membuat pelanggaran. Tugas hakim garis atau asisten wasit. Asisten wasit atau disebut juga hakim garis ada 2 orang. Tugasnya memberi isyarat pada wasit utama. Mereka juga bertugas membantu wasit utama mengamati jalannya pertandingan. Apakah benar-benar sesuai dengan peraturan? Ada kondisi tertentu yang membuat wasit garis berhak memasuki lapangan. Secara umum, saya memberi isyarat langsung pada wasit utama. Wasit garis juga punya beberapa tugas, yaitu yang pertama, mengawasi bola yang keluar lapangan, termasuk memiliki wewenang menentukan tim mana yang berhak mendapat keuntungan untuk melakukan tendangan bebas. Yang kedua, memberikan tanda kepada wasit utama apabila terjadi offside saat pertandingan. Ketiga, membuat wasit inti mengambil keputusan terkait pelanggaran terjadi oleh pemain berdasarkan pandangan objektif. Biasanya wasit garis ini akan ada di kedua sisi lapangan. Keduanya akan ikut mengawasi jalannya pertandingan secara penuh seperti halnya wasit utama. Wasit cadangan. Seorang wasit utama dan 2 orang wasit garis. Ada lagi wasit keempat yang berperan sebagai wasit cadangan. Tugasnya tentu saja menggantikan peran wasit utama atau wasit garis apabila salah satunya sedang tidak bisa hadir mengikuti pertandingan. Namun tidak hanya itu, wasit cadangan juga punya tugas lain, yaitu mengatur apabila ada pergantian pemain dari salah satu tim. Yang kedua, memberi isyarat pada wasit utama apabila pemain telah selesai karena waktu sudah habis. Isyarat wasit. 1. Bunyi peluit. Berdasarkan tujuan dan manfaatnya, bunyi peluit wasit diberikan menjadi 2. Yang pertama adalah tiupan 2 kali pendek dan diikuti panjang, dan tiupan panjang 1 kali. Tiupan 2 kali pendek kemudian panjang, pit pit pit. Fungsinya pemain harus siap memasuki lapangan pertandingan. Berakhirnya babak pertama, berakhirnya babak kedua, 1 kali tiupan panjang, pit. Fungsinya dimulai pertandingan, diberhentikannya pertandingan sementara dikarenakan bola keluar lapangan, terjadinya pelanggaran, terjadinya gol, terjadi pergantian pemain, ada pemain mengalami luka berat, adanya hujan sangat deras yang tidak memungkinkan untuk bertanding. Isyarat gerakan tangan wasit utama. Di awal pertandingan mengangkat salah satu tangan ke arah hakim garis dan para pemain, tujuannya agar mereka siap karena pertandingan akan dimulai. Satu tangan menunjuk tempat tertentu dengan satunya menunjuk ke arah tertentu, berarti menunjukkan tempat terjadinya pelanggaran dan arah. Salah satu tangan menunjuk titik tengah, yang artinya telah terjadi gol yang sah. Mengangkat kedua tangan sejajar di depan badan, posisi telapak tangan menghadap ke bawah, selanjutnya menyilang ke depan tangan, artinya tidak terjadi pelanggaran. Menggantungkan kedua tangan sejajar di samping badan, posisi telapak tangan menghadap ke depan, kemudian membuat gerakan seperti mendorong, artinya meminta pemain untuk mundur ke belakang. Wasit meniup peluit dan menunjuk ke depan untuk memberikan tendangan bebas langsung. Wasit meniup peluit dan menunjuk tanpa sudut tertentu ke arah tim penyerang yang menerima tendangan bebas menggunakan tangan yang tidak memegang peluit. Wasit menunjuk ke atas untuk memberikan tendangan bebas. Wasit juga meniup peluit dan menunjuk langsung ke langit dengan tangan bebas. Wasit kemudian menjelaskan siapa menerima tendangan bebas dan untuk apa. Wasit juga akan menahan gerakan di atas selama beberapa detik apabila menjelaskan siapa menerima tendangan bebas. Wasit akan menunjuk titik penalti untuk memberikan tendangan penalti sambil meniup peluit dan menentukan memberikan tendangan penalti untuk melakukannya di titik tersebut. Memegang kartu dan mengangkatnya ke atas, artinya memberikan sanksi untuk hukuman berupa kartu kuning dan kartu merah kepada pemain telah melakukan pelanggaran. Isyarat hakim garis. Hakim garis menunjuk sudut lapangan memberikan tendangan sudut.
Hakim garis berlari menuju bendera sudut di sisi lapangan dan mengacukan benderanya menuju ke titik sudut lapangan. Wasit tidak meniup peluit ketika melakukannya. Lalu hakim garis menunjuk ke salah satu arah sebagai isyarat lemparan ke dalam. Setelah bola keluar melewati sisi panjang lapangan, hakim garis berlari menuju titik keluarnya bola. Kalau sudah tiba, dia akan menuju benderanya pada arah lemparan ke dalam. Ini adalah arah menyerang tim yang memperoleh lemparan ke dalam. Wasit akan berhenti dan mengacukan benderanya untuk offside. Hakim garis yang berdiri diam dan sejajar dengan pemain offside selain menunjukkan bendera langsung ke lapangan pemain. Lengan wasit tegak lurus dengan tubuhnya. Hakim garis tidak meniup peluit ketika offside terjadi. Menunjuk ke arah gawang ketika bola keluar lapangan melewati garis gawang sehingga dihasilkan tendangan gawang. Hakim garis membuat isyarat segi 4 menandakan pergantian pemain. Untuk isyarat ini, hakim garis berlari ke tengah sisi panjang lapangan dan membuat segi pada atas kepalanya dengan tangan dengan lengan dan bendera. Isyarat ini biasanya ditahan selama 5-10 detik supaya semua orang berkesempatan melihatnya. Tentang permulaan permainan, pertandingan sepak bola dilakukan dengan kick off. Melalui tim yang ditunjuk, kick off bisa dilakukan pada saat memulai pertandingan, memulai babak yang kedua, memulai babak perpanjangan waktu dan terjadinya gol. Sebelum pertandingan dimulai, wasit akan melakukan pengundian untuk menentukan sisi lapangan yang akan digunakan masing-masing tim. Undian biasanya dilakukan dengan melempar koin dan kapten dari masing-masing tim memilih salah satu koin yang diinginkan. Tim yang menang berhak memilih sisi lapangan terlebih dahulu, sementara tim yang kalah toss berhak melakukan tendangan pertama atau kick off. Selain menggunakan metode kick off, biasanya melakukan lemparan bola ke atas secara vertikal untuk memulai ulang pertandingan yang sempat berhenti karena suatu insiden. Entah misalnya jeda karena kerusakan, cedera pemain, ataupun bola yang menyentuh tubuh wasit. Offside adalah posisi ketika pemain menerima operan bola dari rekannya di belakang pemain tim lawan selain kiper. Ketika pemain terjebak dalam posisi offside, maka asisten wasit akan mengangkat bendera di pinggir lapangan. Offside merupakan aturan yang melarang pemain berada di belakang pemain bertahan berakhir, terutama saat bola dioperkan ke arahnya oleh teman setim. Aturan offside ini menuntut pemain menggunakan taktik dan gerakan cerdik ketika bermain bola. Dengan demikian, tim tidak boleh membiarkan satu atau dua pemain menyerangnya berdiam dekat gawang lawan dan menunggu dengan pasif bola dioperkan kepadanya. Peraturan offside tidak berlaku untuk 3 jenis operan, yakni lemparan ke dalam, tendangan sudut, tendangan ke arah gawang. Pelanggaran dalam permainan sepak bola. Pelanggaran dalam permainan sepak bola dibagi menjadi pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Ketika pemain melakukan pelanggaran ringan dalam pertandingan, maka wasit akan memberikan kartu kuning kepada pemain yang melanggar sebagai peringatan. Apabila seorang memperoleh 2 kartu kuning, wasit akan memberikan kartu merah. Jika mendapat kartu merah, pemain harus keluar dari pertandingan. Adapun hal yang sebagai pelanggaran ringan dalam sepak bola yang menyebabkan pemain mendapatkan kartu kuning. Yang pertama, melakukan gerakan yang bisa membahayakan lawan, misalnya mengangkat kaki terlalu tinggi hingga hampir mengenai kepala lawan saat berusaha menendang maupun merebut bola. Menjatuhkan pemain lawan meski tidak ada bola di dekat pemain tersebut. Sengaja mengambil posisi di antara bola dan lawan padahal sebenarnya posisinya sedang tidak berada di dekat area bola. Menjatuhkan kiper di area penalti. Melakukan pelanggaran terhadap kiper. Kiper melangkah lebih dari 4 kali saat memegang bola sebelum menendang, lalu sengaja mengulur waktu pertandingan. Selanjutnya, pemain meninggalkan lapangan tanpa izin dari wasit. Yang ketujuh, pemain memasuk area lapangan tanpa izin dari wasit, lalu melakukan kritik kepada wasit dengan kasar, serta terakhir melakukan perayaan gol secara berlebihan. Pemain yang melakukan pelanggaran berat dalam olahraga akan mendapatkan kartu merah. Jika seorang pemain mendapatkan kartu merah, otomatis ia harus keluar dari lapangan. Dalam kompetisi, yang dapat kartu merah umumnya juga akan dilarang bermain dalam 1 atau 2 kali laga berikutnya. Selain itu, termasuk sebagian pelanggaran berat yang menyebabkan pemain mendapatkan kartu merah, yaitu pemain melakukan tindakan kekerasan dalam pertandingan seperti menendang, membanting, dan berkelahi. Pemain melakukan pelanggaran berat hingga lawan cedera. Pemain selain kiper dengan sengaja menyentuh bola dengan tangan untuk menghindari gol dari lawan, melakukan provokasi kepada tim lawan sehingga terjadi keributan. Pemain melakukan penghinaan, berkata kasar, dan merendahkan pemain lawan. Pemain melakukan suatu tindakan yang membuat pertandingan dihentikan. Tentang tendangan bebas. Tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Tendangan bebas adalah tendangan yang diberikan kepada sebuah tim akibat pelanggaran yang dilakukan oleh tim lawan. Tendangan bebas ini dibagi menjadi tendangan bebas langsung dan tendangan bebas tidak langsung. Pertama, tendangan bebas langsung.
Tendangan bebas langsung adalah saat tendangan dari pemain yang bertugas sebagai eksekutor membuat bolanya langsung bergerak masuk ke dalam gawang. Tendangan bebas tidak langsung adalah tendangan bebas yang membuat bola menyentuh pemain selain sebelum akhirnya masuk ke dalam gawang. Pemain yang akan tercatat sebagai pencetak gol adalah orang yang terakhir menyentuh bola. Tendangan-tendangan hukuman atau penalti meliputi terjadinya pelanggaran, tempat pelanggaran, dan sanksi pelanggaran. Tendangan penalti adalah tendangan 11 meter di depan gawang. Tendangan ini diberi wasit apabila lawan melakukan pelanggaran terhadap pemain di kotak penaltinya sendiri. Tendangan dilakukan tanpa adanya halangan dari pemain lain, tepat di titik penalti. Seorang penendang akan menembakkan bola diletakkan di titik penalti ke arah gawang yang hanya dijaga oleh kiper lawan. Selama proses tendangan penalti, para pemain lain harus berada di luar kotak penalti. Ketika tendangan penalti sedang dilakukan dan terjadi gol, pemain kembali berjalan seperti biasanya. Namun apabila tendangan penaltinya tidak masuk berada dalam wilayah permainan, kedua regu diperbolehkan merebut bola dan melanjutkan permainan. Lemparan ke dalam terjadi ketika bola keluar dari sisi lapangan. Tim yang berhak mengambil lemparan ke dalam adalah klub yang tidak mengeluarkan bola. Ada dua ketentuan terkait dengan cara melakukan throw-in atau lemparan ke dalam di sepak bola. Pertama, pemain mengambil ancang-ancang melempar bola. Kemudian ia melemparkan dengan posisi bola melewati garis. Kedua, pemain memegang bola menggunakan kedua tangan dengan posisi semula dari arah belakang kepala, lalu pemelempar bola memakai kedua tangan dengan arah dari atas kepala. Selanjutnya tentang tendangan gawang. Saat bola melewati garis gawang tetapi yang terjadi menyentuh bola adalah pemain yang menyerang, maka tendangan gawang akan diberikan kepada tim yang bertahan. Tendangan itu disebut tendangan gawang. Dalam melakukan tendangan gawang, bola harus ditendang dari ujung kotak gawang, yaitu kotak kecil di dalam area penalti. Lalu selanjutnya tentang tendangan sudut. Tendangan sudut dilakukan ketika bola keluar di garis sebelah gawang yang dilakukan oleh tim sendiri. Regu penyerang kemudian berhak mendapat tendangan sudut. Tendangan ini ditembakkan ke sudut lapangan yang paling dekat dengan posisi bola keluar dari lapangan. Selanjutnya adalah strategi penyerangan. Strategi penyerangan ialah strategi yang dilakukan seorang kelompok untuk menenangkan pertandingan secara sportif dengan melakukan serangan. Pemain yang menguasai bola sebelum bola tersebut dioperkan kepada temannya akan berusaha melakukan gerakan dengan bola. Misalnya sentuhan 1-2 atau well pass. Gerakan ini adalah gerakan yang sangat sederhana dari dua orang pemain. Pemain A mengoper bola pada pemain B, kemudian menempati posisi baru. Pemain B langsung mengoper bola ke pemain A yang berada di posisi baru tanpa menahan bola. Yang kedua adalah strategi pertahanan. Strategi pertahanan ialah strategi yang dilakukan perseorangan maupun kelompok dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Pertahanan sering dilakukan oleh pemain belakang atau barisan pertahanan. Caranya bisa bermacam-macam, namun bisa dipahami dari seluruh pemain agar terordinir dan terpola. Pertahanan ini bukan tindakan seorang pemain saja, tetapi merupakan kegiatan kelompok yang membutuhkan kerjasama dan pemahaman yang baik satu sama lain. Cara yang biasa dilakukan dalam penjagaan daerah, penjagaan 1 lawan 1 dan gabungan. Pertama, penjagaan daerah atau zone defense. Dengan pertahanan semacam ini, pemain bertahan menjaga daerah pertahanan yang telah ditentukan oleh pemain. Jika ada pemain lawan yang memasuki daerah tersebut, pemain bertugas untuk menghalanginya. Jika ia telah keluar dari daerah, maka pemain lain akan berhadapan dengan pemain lawan tersebut. Yang kedua, penjagaan 1 lawan 1 atau man to man. Prinsip dasar pertahanan ini adalah menjaga satu pemain lawan oleh satu pemain. Dengan demikian, setiap pemain bertanggung jawab untuk menjaga seorang pemain lawan. Namun, dalam praktiknya, penjagaan yang dilakukan lebih fleksibel. Seorang pemain lawan dapat ditinggalkan penjagaannya jika tidak perlu dijaga sehingga pemain bertahan bisa lebih leluasa berada di lapangan permainan. Yang ketiga, penjagaan gabungan atau kombinasi. Pertahanan ini merupakan perpaduan antara penjagaan daerah dan penjagaan 1 lawan 1. Dalam pertahanan ini, kita tidak perlu mengikuti lawan terus-menerus, tetapi bisa dialihkan ke pemain lain. Formasi. Adapun beberapa pola pertahanan yang dapat dipilih, yaitu formasi 4-3-3, formasi 4-4-2, formasi 5-4-1, dan formasi 5-3-2. Adapun jika memilih pola penyerangan, maka formasinya antara lain 3-4-3, 3-3-4, 3-5-2, dan 3-3-3-1. Adapun pola dari pertahanan. Yang pertama adalah pola pertahanan dari Di sini saya akan menggambarkan pola pertahanan dari 4-4-3. Di sini kosong. Lalu saya akan pertahanan 4-4-3. Yaitu di sini
sini, 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 sini. Ini adalah pola pertahanan 4-3-3. 1 2 3 4, di sini 3 dan di sini. Ini adalah pola pertahanan 4-3-3. Di sini 4, di sini 3, di sini 3. Selanjutnya adalah pola pertahanan yang kedua, yaitu pola pertahanan 4-4-2. Yaitu pola pertahanan 4-4-2. Ini saya akan menggambarnya. Ini adalah pola pertahanan 4-4-2. Di sini ada 4, di sini ada 4, dan di sini ada 2. Lalu selanjutnya pola pertahanan 5-4-1. Saya akan menggambarnya. Ini adalah pola pertahanan 5, di sini ada 5. Di sini ada 5, di sini ada 4 dan 1. Ini adalah pola pertahanan 5-4-1. Lalu yang terakhir pola pertahanan 5-4-2. Maaf, 5-3-2. Ini adalah pola permainan pola pertahanan 5-3-2. Di sini ada 5 pemain. Di sini ada 5 pemain. Di sini ada 3 pemain dan di sini ada 2 pemain. Itulah pola pertahanan. Formasi pola pertahanan. Selanjutnya adalah pola penyerangan. Pola penyerangan yang pertama yaitu 3-4-3. Saya akan menggambarkannya. 3-4-3. Sini sudah ada. Di sini ada 3 pemain, di sini ada 4 pemain dan di sini ada 3 pemain. Ini adalah pola penyerangan 3-4-3. Selanjutnya adalah pola penyerangan 3-3-4. Saya akan menggambarkannya terlebih dahulu. 3-3-4. Ini adalah pola penyerangan 3-3-4. Di sini ada 3 pemain, di sini ada 3 pemain dan di dalam setengah lingkaran ini ada 4 pemain. Selanjutnya pola penyerangan yang ketiga adalah 3-5-2. Saya akan menggambarkannya. 2 3. Sini adalah pola penyerangan 3-5-2. Di sini ada 3 pemain, di sini ada 5 pemain dan di setengah lingkaran ada 2 pemain. Selanjutnya pola penyerangan yang terakhir adalah pola penyerangan 3-3-3-1. Pola penyerangan 3-3-3-1. Saya akan menggambarkannya. 1 2 3. Ini adalah pola penyerangan
3, 3, 3, 1. Di sini ada 3 pemain, di sini ada 3 pemain, di sini ada 3 pemain, dan di sini ada 1 pemain. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang sepak bola atau materi bola kaki yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.